Tampaknya nih, ini kalau kita memperhatikan dengan seksama ya. Jadi tampaknya proses buat melucuti menteri-menteri yang merupakan orang dekat dari Pak Jokowi, para loyalis dari Pak Jokowi, tampaknya proses buat melucuti mereka memang sudah benar-benar dimulai. Secara perlahan, secara diam-diam, tapi pasti kalau kita perhatikan dengan seksama, proses pelucutan tersebut sudah langsung dilakukan. Yang kita tahu, target pertama dari proses pelucutan ini adalah Menteri Koperasi Budi Ari. Dia tersangkut kasus perlindungan judi online. Arah penyidikan dari polisi tampaknya mau nggak mau memang bakal mengarah ke mantan orang nomor 1 di Kementerian Kominfo tersebut. Rasa-rasanya sih sekarang tinggal tunggu waktu saja kapan Pak Budi Ari ini bakal diperiksa sama polisi. Tampaknya juga Presiden Prabowo juga sudah ngasih lampu hijau sama polisi buat membongkar habis kasus main mata di antara para bandar judi online dengan para oknum di Kominfo ini. Jadi kalau ketua umum dari organisasi relawan Projo ini sekarang sedang ciut hatinya dan mulai suka uring-uringan, ya itu memang wajar saja. Kondisinya memang sangat menegangkan buat dia dan para pengikutnya. Nah sekarang kita bakal bahas siapa menteri kedua yang jadi incaran buat dilucuti. Siapakah sosok menteri tersebut? Ya, menteri tersebut adalah Ketua Umum PSSI kita, yakni Pak Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN. Cara Presiden Prabowo buat melucuti Pak Erick Thohir ini caranya cukup canggih. Caranya boleh dikata jelek banget juga. Jadi sekarang ini pemerintah sudah membentuk apa yang dinamakan Danantara. Buat kalian yang belum mendengar soal Danantara ini, jadi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara adalah sebuah badan pengelola investasi yang dibentuk sama Pak Prabowo buat melaksanakan tugas mengelola investasi strategis negara. Nah, rencananya nantinya BUMN Jumbo, BUMN kaya bakal dimasukkan ke dalam pengelolaan Danantara ini. Jadi BUMN besar seperti Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, dan Bank BNI itu semua bakal dialihkan dari Kementerian BUMN ke Danantara. Nantinya Danantara ini bakal beroperasi seperti perusahaan induk Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Dia adalah perusahaan yang tugasnya mencari keuntungan dan kekayaan yang dikumpulkan, semua itu bakal dimanfaatkan buat program-program sosial masyarakat. Jadi dalam visinya sih, Danantara ini adalah perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Semua kekayaan bangsa Indonesia harus sebesar-besarnya buat kepentingan dan kemakmuran rakyat. Jadi sampai di sini, apakah kalian sudah terbayang bagaimana kekuasaan Pak Erick Thohir benar-benar dikebiri dengan kehadiran Danantara ini? Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Erick yang biasa mengelola perusahaan dengan total aset sampai sekitar 10.000 triliun, tiba-tiba saja sekitar 9.000 triliun diambil sama Pak Prabowo dan dialihkan ke Danantara. Kabarnya ada 7 perusahaan gajah yang rencananya bakal dialihkan dari Pak Erick Thohir ke Danantara. Daftarnya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PLN, Pertamina, Bank Negara Indonesia atau BNI, Telkom, dan juga Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. 7 perusahaan tersebut menguasai sekitar 90% dari kekayaan BUMN kita. Nah, sekarang sudah terbayang gimana Pak Prabowo melucuti kekuasaan Pak Erick Thohir. Dengan kehadiran Danantara, aset yang dikelola sama Pak Erick Thohir sudah menyusut. Jadi tinggal 1/10-nya saja. Dari 10.000 triliun, jadi cuma 1.000 triliun aja. Jadi ilustrasinya sih, katakanlah Pak Erick Thohir ini yang semula terbiasa mengelola klub sepak bola sekelas Real Madrid atau Inter Milan di Italia,
dia secara tiba-tiba dialihkan cuma mengelola klub sebesar Persis Solo. Ya, kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Nah, melihat ini, kalau menurut kalian, apa nggak patah hati nih Pak Erik sama Pak Prabowo? Apa Pak Erik nggak kecewa sama Pak Prabowo? Tapi di sisi lain, kalau menurut kalian, gimana nih langkah catur Presiden Prabowo dalam melucuti Pak Erick Thohir? Kalau menurut kalian, gimana langkah catur Presiden Prabowo dalam melucuti orang dekat dari Pak Jokowi ini? Lumayan canggih juga kan? Awalnya Pak Prabowo tampak mengalah dengan memasukkan Pak Erik ke kabinetnya. Dia rela menjadikan Pak Erik tetap di posisinya sebagai Menteri BUMN, sebuah kementerian yang banyak uang dan kekuasaannya. Tapi kemudian dalam sekejap, dalam satu tebasan saja, kekuasaan Pak Erik itu langsung dilucuti dengan pembentukan Danantara. Jadi, gimana? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah melihat cuplikan video yang disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo. Ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam situasi-situasi politik yang memang kita tidak tahu seimbangnya kemana hal ini. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, jiwa yang nasionalis, yang peduli terhadap negara ini, pastinya kita juga mengikuti kabar-kabar berita. Apakah keputusan-keputusan dari setiap pemimpin-pemimpin yang ada itu berpihak terhadap masyarakat ataupun itu bijak untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, isu yang kita dengar saat ini bahwa tentang seorang Menteri Jokowi, yaitu Erick Thohir, tentunya beliau sudah bekerja keras dalam memperjuangkan sepak bola Indonesia, teman-teman ya, dan membawa nama Indonesia lebih baik lagi. Mungkin teman-teman juga ada banyak yang sudah menyaksikan hal tersebut. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh Erick Thohir. Erick Thohir beliau memang benar-benar orang yang bekerja keras, ya. Nah, apa yang kita lihat saat ini, ternyata beliau terancam dilengsarkan dari kursi menterinya, ataupun dia akan digantikan. Kita tidak tahu, ini baru isu. Namun bagaimana tanggapan netizen mendengarkan hal-hal seperti ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, disampaikan di sini, ya, bravo Pak Prabowo, ayo tetap jaga kesehatan dan semangatnya Pak, berantas para koruptor penghisap darah rakyat. Dia menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak layak untuk ada di situ, yang hanya memakan uang haram, ya, menghasilkan uang dengan segala cara, tentunya itu tidak tepat ada di kabinet merah putih. Itu harus dikeluarkan. Nah, disampaikan lagi di sini teman-teman bahwa taktik Pak Prabowo memang hebat luar biasa. Para menteri lama sengaja dipakai dulu supaya mudah diselidiki. Bravo Prabowo. Nah, artinya teman-teman, ini sebuah trik yang disampaikan oleh Mustafa Dil ini, memberikan komentar seperti ini, memberikan sebuah isyarat bagi kita bahwa trik Prabowo dalam menelusuri dan menyelidiki siapa sih para mafia-mafia koruptor di negeri ini yang sulit untuk dibuka oleh Jokowi. Ternyata trik Prabowo yaitu dengan memakai menterinya Jokowi, beberapa yang memang itu nama-namanya udah ada di kantongnya, sehingga ia menyelidiki orang tersebut apakah ini bersih ataupun tidak. Terlepas dari tidak ataupun-nya nantinya, itu tergantung Prabowo bagaimana beliau memberikan sebuah tindakan-tindakan dan keputusan yang bijak, yang itu juga akan sangat berpengaruh dengan masa depan orang-orang yang bersangkutan. Nah, saya akan membacakan komentar lagi teman-teman yang memang sangat menarik, ya. Dari Jul Batubara, ya, menyampaikan bahwa Pak Prabowo punya pengalaman luas politik ekonomi,
pertahanan, dan lain-lain, baik di dalam dan luar pemerintahan. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Ya, ini fansnya Pak Prabowo yang memang sudah sepenuhnya percaya dengan Pak Prabowo untuk membangun negeri ini. Tentunya dia mempunyai harapan-harapan untuk membangun negeri ini ke depan. Kita sebagai masyarakat Indonesia tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran supaya berjalan dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun, teman-teman. Nah, apapun yang teman-teman tahu, yang teman-teman lihat saat-saat ini, dinamika-dinamika berpolitik yang menimbulkan suatu paradigma yang tidak baik untuk memiliki paradigma yang kurang efektif terhadap seorang pemimpin kita, karena tidak bisa dipungkiri kita tetap menerima mereka walaupun dari awal kita kurang percaya ataupun masih belum sepenuhnya menaruh hati kepada mereka. Tapi pada kesempatan kali ini kita tetap mendukung mereka. Kita harus jadi agent of control untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman ya di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.